Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fi daraini amin ila an qala. Al-halatur rabi'atu. Ya, itu. Mana? Tahu. Fa in jarrabta nafsaka muddatan fil awradi wal ibadat. Fa in maka jikalah jarrabta kau menguji nafsaka jiwamu muddatan beberapa saat saja fil aurad di dalam wirid wal ibadat dan ibadah fakanat maka ada apa nafsaka itulah tas itu tidak tasqilu merasa berat apa nafsuka ha pada al-aurad wal ibadat kaslan karena malas anha daripada aurad wal ibadat. Jangan bicara wirid itu melelahkan. Jangan bicara ibadah itu melelahkan. Kalau belum dicoba, jangan ngomong lelah. Kalau belum diuji, jangan ngomong capek. Sebab terkadang kita dengar wirid, dengar ibadah itu seringkali sudah bayangannya itu capek, lelah, begel. Sehingga karena otaknya ya itu menyatakan bahwa ibadah itu melelahkan, wirid itu melelahkan, berzikir melelahkan. Sehingga nafsu itu tidak terdorong untuk wirid, nafsu tidak terdorong untuk ibadah. Tapi justru akan merasa apa? Merasa berat terhadap hal itu. Sehingga jangan bicara kalau belum diuji. Jarib walahid takun arifan. Coba dulu. Maka boleh jadi kalau sudah mencoba dan itu teruskan. Kurang lebih berapa hari? 40 hari mayem. Terus seperti itu. Maka nanti kalau kemudian 40 hari terus menerus, ya kalau bisa jangan 40 hari saja, teruskan. Maka nanti kalau sudah continue dalam satu ibadah, biasanya seseorang tidak akan pernah merasa lelah. Dan kalau tidak merasa lelah lagi, nggak ada rasa malas. Nah, terus cobain aja dulu. Orang pertama kali belajar capek. Tapi kalau udah tahu lezatnya ilmu, dia akan istiqomah. Ketika dia sudah istiqomah, maka dia akan nyaman dalam mencari ilmu. Terus saat ada ujiannya, ya iya, nggak ada, semua nggak ujian. Semua juga ada ujian. Istiqomah itu ada ujiannya. Istiqomah ada ujian, ibadah ada ujian. Capek ya?
Capek kan? Capek ya? Dunia. Kalau nggak gitu bukan dunia namanya. Kalau nggak capek bukan dunia namanya. Emang tempat capek. Capek hati, capek otak, capek badan itu di dunia. Kalau pengen nyaman itu mati. Itu pun kalau dikasih nyaman sama Allah. Jadi kita ini nggak ada rasa aman ya. Ibadah aja ada uji. Ya, tanya Teh Julian, banyak nggak Teh ujiannya? Pertama kali tutup itu bernikob, pertama kali bernikob ujiannya gimana Teh? Berat banget. Pasti omongan sahabat, omongan saudara, omongan kawan terdekat, pasti diomongan. Jadi tumben make nikob, biasa nagih nentu omongan. Nggak kuat. Bukan nikob, buka kerudung. Kudu kuat. Fasbir. Kuatin. Non. Anun itu cantik kalau pakai jilbab sesuai dengan syariat. Ketika nanti Anun kuliah kuat nggak pakai begitu nanti. Kudu apa? Kuat. Sekalipun nanti di kampus dibilang Ustazah, biarin nggak apa-apa, doa. Ustazah itu kan profesor perempuan. Doa mudah-mudahan jadi profesor. Cie, sok solehah nih. Nggak apa-apa non, nggak apa-apa. Ngapain harus kemudian kamu lemah dibilang soleh? Hah? Nggak apa-apa, kuat. Ujiannya berat loh. Tuh ya. Cobain dulu terusin. Emang yang agak berat itu ngomongin hatinya, Pak. Kudu memang kuat, sabar, kokoh hati. Niat salah itu tergantung hati, niat benar tergantung hati. Hati-hati dengan hati. Karena kau hancur karena hati, dan kau luhur karena hati. Tapi lebih banyak hati-hati dengan hati. Hati mah dipuji sedikit aja kadang-kadang udah Sidratul Muntaha. Ya. Nah, kalau nanti nafsu itu sudah mulai nyaman dengan apa? Fil auradi wal ibadat. Sudah mulai nyaman dengan wirid dan sudah nyaman dengan ibadah. Lakin zaharat. Nah. Kan tetapi zaharat muncul raghbatuka, semangatmu fi tahsilil ilmin nafi, di dalam menggapai ilmu yang bermanfaat. Orang yang ibadahnya kuat, wiridnya kuat, maka biasanya akan terdorong untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu. Orang yang suka wirid,
Orang yang suka ibadah itu secara otomatis nanti akan terdorong untuk pengen dapat ilmu banyak. Terlebih biasanya ibadahnya getol, pengen dapat ilmu tentang ibadah. Kapan? Selama wiridnya kita kuat, ibadahnya kita kuat, maka nanti kita akan terdorong untuk ingin mendapatkan ilmu, dan nanti Allah yang akan memberikan waktu dan kesempatan untuk mendapatkan ilmu itu. Dan Allah lagi-lagi Allah yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Tuh. Makanya ulama itu pilihan siapa? Jadi bukan pilihan masing-masing, bukan. Jadi ulama keinginan siapa? Allah. Yang milihnya siapa? Allah. Kenapa ulama itu dipilih Allah? Bil awradi wal ibadat. Karena wiridnya dan karena ibadahnya. Wiridnya banyak, ibadahnya banyak, dikasih ilmu banyak. Jadi ulama siapa yang pilih? Allah. Kenapa ulama dipilih sama Allah? Karena ulama yang dekat dengan Allah. Innama yakhshallah min ibadihi al ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sangat-sangat takut terhadap Allah adalah al ulama, hanya para ulama. Makanya karena ketakutannya mereka terhadap Allah, maka Allah akan pilih mereka jadi siapa? Jadi ulama. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk jadi ulama karena kehendak kita sendiri. Nggak bisa. Ada yang mungkin dulu di pesantrennya nggak punya cita-cita jadi ustadz, tapi jual di ustadz kan. Ada yang begitu. Mungkin dilihat dari sisi apa? Dilihat dari ibadahnya, akhlaknya baik, sopan, santun, ramah, tamah, senyumannya tak pernah lepas. Ternyata dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan keilmuannya tuh. Ternyata ilmunya tingginya, sopan. Akhirnya manusia digerakkan untuk apa? Digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanggil seorang ini ustaz. Padahal mungkin ini santri, ini sedikit pun tidak ada keinginan untuk jadi ustaz, untuk jadi kiai, tapi karena ternyata ibadahnya kuat, wiridnya kuat, dia sopan, santun, tercermin di dalam dirinya akhlak-akhlak Nabi. Jabah Fathul Mu'in teh hafal. Jem Bukhari Muslim nah katalar kabeh. Ternyata kata orang tuanya, kita hafal Quran, alhamdulillah. Murang kali abdi mati umur 10 tahun terus hafal Al-Quran. Tambah we kan, subhanallah, udah akhlaknya. Berarti siapa yang milihnya? Allah yang pilih. Padahal mungkin nih santri nggak ada keinginan untuk jadi kiai, orang yang panggil dia jadi kiai badeka mana, ustadz badeka mana. Siapa itu yang menghendaki? Allah. Bil ibadat wal aurat. Maka pengen jadi orang alim, dekati Allah. Pengen banyak ilmu, dekati empu ilmunya. Zat yang punya ilmunya itu dekati. Jangan andalkan otak lo ya. Ingat. Otak kita ini terbatas, gak percaya. Sok diulang Bulughul Maram, masih ketalar, enggak kan? Terbatas, masih mengandalkan otak kita ini, masih. Jurumiyah, masih ketalar, masih Ustaz. Kalau ngedenger, kalau sendiri lupa. Kayak baca Yasin. Yasin kalau bareng-bareng hafal kan? Tapi coba kalau sendiri. Itu dari Yasin balik lagi ke Al-Baqarah. Muter-muter kayak baca apa? Kayak baca Qul ya ayyuhal kafirun. La abudu ma ta'budun wa la antum abiduna ma abudu la ana abidu ma abatum wa la antum abiduna ma abudu la ana abidu ma abatum wa la antum abiduna ma abudu la ana abidu ma abatum wa la antum abiduna ma, terus bulak-balik. Sama kayak baca surat At-Tin.
Nyambung-nyambung ke surat Al-Asr. Wa tini wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Terus apa? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Kalau sendiri ini membuktikan kelemahan akalnya manusia. Ini membuktikan keterbatasan otaknya manusia. Maka jangan apa namanya? Menggantungkan diri pada akal saja. Karena akal itu ada yang punya, Allah yang punya. Maka kita bisa hafal itu bukan karena akal kita, ya karena Allah yang beri hafalan itu. Allah yang mengizinkan ilmu itu masuk ke dalam akal kita. Kita bisa hafal Al-Quran itu bukan karena otak kita cerdas, bukan. Tapi karena Allah yang mengizinkan Al-Quran itu masuk ke akal kita. Dengan cara apa? Bil ibadati wal aurat. Dengan banyaknya ibadah dan aurat. Ada loh kisah-kisahnya orang yang belajarnya biasa-biasa aja. Allah yarham, ada di negeri Pada, di daerah Cilegon ke sana, agak dikit ke Serang. Itu ada seorang kiai. Ini kiai bilang, waktu itu memang abah kami yang apa namanya, yang nanya. Kiai, ini murid-murid kiai ini banyak yang jadi kiai juga. Resepnya apa kiai? Apa kiai ngajarin alfiah? Apa dulunya kiai pernah belajar alfiah? Jawabannya enggak. Loh, enggak pernah belajar alfiah? Enggak pernah. Loh kok bisa sampai murid-murid jadi kiai semua? Loh ya, yang jadi ini kiai kan bukan saya. Tapi kiai ngajarin alfiah? Iya. Tapi kiai dulunya pernah belajar alfiah? Enggak. Konsepnya gimana sih kiai bisa begitu? Taqarruban ilallah. Deketin Allahnya, ilmu datang. Ya gitu Ustaz. Wong belum dicoba aja. Pakai cara nanya. Cobain dulu aja, coba dulu, buktikan. Kita mah kayak ini, kayak umatnya Nabi Musa. Loba tanya bae. Dicobaan tilok, nyoba pernah, iya gitu. Cobain aja dulu, jangan banyak iya gitu, ya gitu. Saya sampaikan semalam sama Kang Yasin. Sin, hidup di lingkungan agama mangeunah. Naon sebabna? Sebab loba berkahna. Duit mah teu gablek. Tapi berkahna loba. Mana? Seneng, Pak. Bawaannya itu seneng aja. Hidup di agama itu bawaannya seneng terus. Contoh, ketika hari ini saya pusing. Misalnya, banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi karena ingatnya agama, ingat, oh Nabi juga dulu begitu. Nabi-nabi juga pernah ada keruat, tapi Nabi senyum. Akhirnya yang tadinya mau pusing gak jadi pusing. Kenapa? Karena ingat Nabi. Lagi gak punya uang, pusing kan? Pusing. Ingat, Nabi juga pernah gak punya uang. Tapi Nabi tetap senyum. Senyum, ya udah, senyum. Kita nggak makan 3 hari. Ingat sama Nabi. Nabi juga pernah nggak makan 3 hari 3 malam. Senyum bin Nabi Muhammad. Masih bisa senyum Nabi. Ingat ke Nabi lagi. Tuh, hidup di agama kalau ingat Nabi mah enak, nyaman, berkah teh loba. Jauh ti agama ruwet ya. Jauh ti agama ruwet. Naon sebabna teu mraktekeun akhlakna baginda Nabi. Teu mraktekeun kumaha keadaan baginda Nabi teh kitu, urang mah teu mraktekeun. Aurat beribadah. Wirid dan ibadah itu penting. Dekatnya kita dengan Allah, semakin Allah akan dekat kepada kita. Semakin dekatnya Allah terhadap kita, maka semakin nikmat kehidupan kita.
Masa tuh karena kayak Nabi Musa, kayak umat Nabi Musa. Lu bapak tanya, iya gitu. Jangan ngomong iya gitu, jarib dulu. Ngapain kamu hafal jarib walahid takun arifan tapi kamu nggak pernah mau coba? Coba. Dapat 1 minggu masih nggak nyaman. Lah kan baru 1 minggu, terusin dulu dong. Jangan kayak mie, pengennya instan. Jangan pengen instan dong. Dekat dengan Allah, ingin dapat cintanya Allah itu jangan pengen instan. Berproses dulu yang panjang, yang lama. Maka ketika ibadah wirid itu terus dilakoni, maka sesungguhnya nanti akan terdorong hati kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka boleh jadi dengan ilmu bermanfaat itu kita akan luhur. Sudah mah ibadah luhur, ditambah kita mendapatkan ilmu bermanfaat, tambah we orang teh luhur di hadapan Allah, di hadapan Allah kita luhur. Walam turid bi illa wajhallahi ta'ala wad daral akhirata. Dan tidaklah turid, kau berniat berkeinginan bi di dalam tahsilil ilmi nafi illa terkecuali wajah Allah, karena Allah semata, wadaral akhirata dan hari akhir. Fadzalika afdalu min nawafilil ibadati ma masahatin niat. Maka hal itu afdalu, lebih utama min nawafil ibadati, daripada ibadah-ibadah sunnah. Mencari ilmu yang bermanfaat karena Allah itu lebih baik dari ibadah-ibadah sunnah. Kapan? Mahma, ketika sohatin niyatu, niatnya benar. Walakin nasya'na fi si'atin niyat fa'il lam tasihhan niyatu fahuwa ma'dinu gururil juhal wa mazallatu aqdamir rijal. Akan tetapi keadaan fi sihatin niat, di dalam baiknya sebuah niat, fa'il lam tasihhan niyatu, maka jika lam tidak tasihha, benar, baik apa an-niyatu niat, fahuwa, maka sesungguhnya bermula lam tasihhan niyatu, niat yang tidak baik itu ma'dinu bahan gururil juhali, tertipu dayanya orang-orang bodoh. Niatnya tak baik, itu menjadi bahan, orang-orang bodoh itu akan tertipu daya dengan hal itu karena salah niat. Wa mazallatu aqdami rijal, dan tergelincirnya aqdami, kaki-kakinya manusia. Salah niat, manusia akan tergelincir pada sesuatu yang salah, akan tertipu daya dengan tipu daya syaitan nirojim. Al-halatu saniyatu, al-halatu saniyatu, keadaan yang kedua. Setelah apa? Setelah mencari ilmu, misalnya Allah taqdiru ala tahsilil ilmin nafi' fid din,
Ketika la takdirau kau tak mampu ala untuk tahsili mendapatkan al ilmin nafi, ilmu yang bermanfaat fiddin di dalam agama. Walakin tastagilu biwadhaifil ibadati minad dzikri wal qur'ani wat tasbih was sholati fadzalika min darajatil abidin. Akan tetapi tastagilu kau menyibukkan diri biwadhaifi dengan kegiatan-kegiatan al ibadah minad dzikri, dari diantaranya adalah dzikir wal qur'ani membaca Al-Qur'an wa tasbih dan tasbih washolati dan sholat, fadzalika maka hal itu tasdagilu biwadhaifil ibadati minad dzikri wal qur'an wa tasbih washolati itu min darajatil abidin, itu diantara derajat-derajatnya al abidin, ahli ibadah. Wasyaris shalihin dan perjalanannya para orang-orang saleh. Watakunu aidon dan ada siapa engkau aidon halnya juga bidzalika dengan hal itu biwadhaifil ibadati minad dzikri wal qur'ani wat tasbih was sholati minal faizin, tergolong daripada al faizin, orang-orang yang beruntung. Misal ketika hari ini kita tidak bisa karena mungkin sibuk dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya untuk belajar agak sulit, maka boleh menyibukkan diri dengan apa? Dengan ibadah. Mana diantaranya dzikir. Ayo saban poe dzikir baik, baca Quran, tasbih dan sholat. Maka setiap kali ada di antara kita itu lebih doyan kepada dzikir, baca Quran dan tasbih dan sholat, maka sesungguhnya mereka sudah masuk tergolong orang-orang yang ahli ibadah. Tergolong ahli ibadah. Dan dia sedang apa? Sedang berjalan di atas jalannya orang-orang soleh. Kalau sibuknya dengan dzikir, wa takunu aydan bidzalika minal faizin, maka kau pun termasuk golongan-golongan orang yang beruntung. Al-halatu salisatu, keadaan yang ketiga, antastagila bima yasilu minhu khairun ilal muslimin. Antastagila, hendaknya tastagila kau menyibukkan diri bima dengan apapun yang yasilu sampai minhu dari ma apa khairun kebaikan ilal muslimina kepada orang-orang muslim. Kiranya nyari ilmu ndak bisa, ibadah juga ndak bisa, misalnya memperbanyak dzikir, memperbanyak baca Al-Qur'an nggak bisa. Ya sudah, lakukan kebaikan-kebaikan kepada umat muslim. Tong baud, tong manyun, pendak jeung batur teh manyun bae. Ahli ibadah lain, ahli ilmu lain. Pendak jeung batur monyong bae. Minal halikin, Pak. Termasuk golongan-golongan orang yang akan hancur. Tuh kan? Ahli ilmu lain. Ditanya nahu, praktek tok. Ahli ibadah, jauh. Pokok kadang letah mah lain dipakai kudzikir, dipakai gibah batur. Golongan katilu ge eueuh. Tingkah anu katilu ge. Mana tingkah anu katilu? Mun teu bisa jadi ahli ilmunya jadi ahli ibadah atuh. Mun teu bisa jadi ahli ibadahnya jadi ahli kasayan we.
Mana jadi ahli kasayan teh? Senyum. Iya mah senyum ge henteu monyong bae. Pendak jeung batur ge baraget teh. Ada ahli ilmu lain, ahli ibadah lain, ahli kasayan lain, ahli naon itu? Ahli Imron. Ahli naon atuh? Ya ahli ibadah dan teu maca Quran ge kadang-kadang. Mending kadang-kadang satahun ge teu pernah maca Quran. Rajin tat maca Quran teh alhamdulillah Ramadan unggul eta ge 10 hari unggul. Aduh. Tuh. Haji urang teh nu mana ya? Ahli ilmu dah henteu, ahli ibadah dah henteu. Maka kalau tidak bisa jadi ahli ibadah, tidak bisa jadi ahli ilmu, jadilah ahli ibadah. Mun bisa jadi ahli ibadah, jadi ahli kasayan. Mana ahli kasayan teh senyum ka batur, berikan hal-hal terbaik. Di mana amanah di antaranya yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minin. Yadkhulu masuk bihi karena mak tersebut apa? Surur, kebahagiaan ala terhadap qulubil mu'minin, hati-hati orang yang beriman. Artinya minimal orang teh mere kebahagiaan. Ya. Kan senyuman itu kan bikin bahagia orang. Coba bedakan. Saya lewat. Saya enggak senyum. Nyapa ge enggak. Pasti bukan husnudon ke saya. Suudon syakai. Ya enggak? Apa suudonna? Kayaknya lagi benci sama saya deh. Kayaknya Ustadz itu pilih kasih deh. Kayaknya Ustadz tuh lagi nggak suka deh sama saya. Itu buktinya senyum juga enggak, nyapa juga enggak. Tapi coba kalau saya begini. Saya lewat di hadapan Yasir. Saya panggil Yasir. Jadi gimana? Sehat? Alhamdulillah. Udah makan belum? Udah Ustadz. Pakai apa? Kalau kurang nanti ke Ustadz ya. Nanti ada makanan di kamar Ustadz. Silakan ambil. Apa rasanya? Ah, tuh seneng nggak? Seneng nggak? Seneng nggak? Seneng kan? Tuh, seneng bangetnya. Ternyata dengan kata-kata saja manusia itu bisa seneng. Dengan senyuman saja orang tuh bisa seneng loh. Tapi coba kalau saya lewat di hadapan Anun, banget orang tekan. Ustadz, apa rasanya Anun? Sepertinya Ustadz seperti nggak suka sama saya. Awas Ustadz. Ya, sudah mulai itu. Dari suudzon itu muncul apa? Dendam kan? Awas Ustadz. Ban motor Doraemon gue pecahin. Makanya kenapa pada akhirnya ajaran baginda Nabi luar biasa, disuruh ge senyum. Hormati orang. Belajar menghormati orang. Jangan begini. Jangan sampai kamu itu menjadi orang-orang yang tidak mau memuliakan orang. Jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang tidak mau menghormati orang lain. Sekalipun terhadap orang yang lebih muda dan usianya lebih muda daripada kita. Lihat baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah dengar ceritanya Nabi? Seketika Nabi Muhammad melihat anak kecil, yatim, sampai pada akhirnya anak yatim itu diambil sebagai anaknya Nabi Muhammad, sebagai penghargaan dan kemuliaan dari Nabi Muhammad terhadap orang yang lebih muda. Itu Nabi loh. Coba kita lihat, diri kita lihat. Nabi bukan kita nih. Rasul bukan. Walinya Allah bukan.
Lah, laminal halikin dan tuh kalau begitu kan kita. Hormati siapapun, apalagi orang yang lebih tua dari kita, orang yang lebih alim daripada kita, orang yang lebih muda saja. Ajaran baginda Nabi, hormati, muliakan orang yang lebih muda, apalagi kepada orang yang lebih tua daripada kita, lebih alim daripada kita, hormati. Sekalipun misalnya non begini non, Anun sudah tahu tentang ilmu banyak hal. Ada orang yang ngomong di depan kita, itu jangan sok-sokan sok tahu. Paham maksud saya? Sekalipun Anun itu sudah 6.666 buku yang dibaca dan hafal 6.666 buku itu sudah hafal semuanya, sudah di luar kepala. Ada orang di depan lagi ngomong, itu apa yang harus dilakukan? Hormati. Muliakan, sekalipun kita tahu. Karena ada beberapa hal kadang kita temukan. Ada seorang kiai lagi ngomong. Dan saya perhatikan ini orangnya seperti orang menyepelekan kiai. Saya kalau melihat yang kayak gitu, suka apa? Istighfar kepada sendiri. Ya Allah, jangan sampai jangan sampai Engkau jadikan saya seperti dia, ya Allah. Gak mau. Khawatir apa? Khawatir kiai itu benci ke saya. Khawatir ulama itu benci ke saya pada akhirnya. Ya sekalipun memang ulama mungkin gak ada rasa kebencian. Tapi kan khawatir menyakiti hati seorang ulama. Dan itu saya sering perhatikan. Saya lihat kalau lagi berjamaah gitu, misalnya lagi bermajlis taklim ya, dengan seorang ulama. Ada saya temukan kadang-kadang orang itu menyepelekan ulama. Ada yang ngomong begini, di samping saya ngomongnya. Oh ya, ini udah pernah dibahas. Bahasa itu kalau kedengaran sama ulama apa? Itu boleh jadi itu bisa menyakiti hati seorang ulama. Oh iya, ini udah dibahas atau belum dibahas, cicing, diem. Kalau kita sedang bermajlis taklim, diem. Jangan ada sok-sokan. Pokoknya begini, ini saya amanah aja, amanah sama kalian. Kalau kita sedang bermajlis taklim, dimanapun ke siapapun, di majlis apapun itu, di pondok manapun itu, letakkan diri kita sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Jangan mentang-mentang kamu itu pernah pesantren, kemudian bermajlis taklim, kamu sok-sokan jadi alumni pesantren yang sok tahu banget. Jangan ya. Itu kalau malaikat kedengeran suaranya oleh kita, itu malaikat akan mengatakan, lihat di kitab Tambil Ghafil, cici, cici, itu bahasa malaikat. Cici, apa maksudnya cici? Cici, saya melihat orang yang seperti itu. Itu malaikat yang ngomong. Ini takdiran sebenarnya buat saya. Saya suka kalau saya melihat ada hal-hal yang tidak baik itu kan, saya pernah katakan kepada kalian, kalau ada hal-hal yang tidak baik jangan jijik. Karena khawatir ketika kita jijik itu ternyata kita pun lakukan. Tapi yang harus kita ucapkan dalam hati kita apa? Wal'iyadzubillah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu atas hal seperti ini. Biarkan nanti Allah yang melindungi kita. Jangan kita sok-sokan, jijik aku mah ngeliat orang kayak gitu. Jangan. Dan boleh jadi ketika saya ngomong jijik, berarti kita juga sombong dong. Merasa paling apa? Merasa paling mulia daripada orang itu kalau begitu. Ini penting loh ya, ini urusan hati. Karena mungkin hal-hal yang seperti ini kalian juga merasakan. Ngomongin hati itu, saya kira apa yang dirasakan Lisna itu dirasakan sama Hasna. Ngomongin hati. Apa yang dirasakan Hasna itu dirasakan sama Awal. Ngomongin hati.
Artinya apapun yang dirasakan setiap teman kita itu pasti dirasakan sama kita juga. Artinya contoh seperti tadi. Pernah nggak kita ketika mendengarkan ada penjelasan setiap siapapun yang menjelaskan, kemudian kita itu tahu dan merasa tahu di saat itu? Ya, pernah. Pertanyaannya, apakah ini penyakit atau bukan? Ya, penyakit. Penyakit. Hati-hati dengan penyakit halal yang seperti ini. Mudah masuk loh. Makanya kalau di dalam kitab Talbisu Iblis, setan itu mudah menipu daya orang-orang yang berilmu. Setan itu mudah untuk menipu daya orang-orang yang berilmu. Mudah. Karena bisa saja iblis itu menggodanya dengan ilmu itu. Kata iblis apa tuh? Kamu juga tahu sebenarnya. Kan kamu juga pernah belajar itu. Coba ingat-ingat deh di halaman berapa, di kitab apa itu. Coba ingat-ingat, kata iblis. Oh, di kamu tuh. Oh iya ya. Udah dibahas. Oh iya ya, udah dibahas. Akhirnya apa? Menganggap ulama itu cetek ilmunya. Menganggap ulama yang di depan kita itu dangkal ilmunya pada akhirnya. Ilmu itu mendangkal. Ulama itu mendangkal ilmunya segitu-gitu doang. Karena yang dibahas itu lagi. Penyakit? Hati-hati. Salah niat, ma'dinu gururil juhal. Ya, salah niat itu maka boleh jadi kita akan tergelincir dengan kebodohan kita sendiri. Ya minimal kalau kita tidak jadi ahli ilmu, balik lagi kalau tidak jadi ahli ilmu, jadi ahli ibadah. Kalau tidak bisa jadi ahli ibadah, jadi ahli kebaikan. Mana? Di antaranya memberikan rasa senang kepada hati setiap manusia, berikan senyuman yang baik. Au yatayassaru bihi al-a'malu shalihatu lis-shalihin. Atau yatayassaru mempermudah, atau membuat mudah. Bihi dengan mak tersebut. Apa al-a'malu pekerjaan-pekerjaan as-salihatu yang baik? Lisolihin kepada orang-orang yang baik. Artinya selalu berbuat baiklah kepada orang-orang yang baik. Selalu berbuat baik kepada orang-orang yang ya, selalu berbuat baik kepada orang-orang yang baik dah gitu. Mana contohnya kahidmatil fuqaha? Seperti berkhidmat al-fuqaha'i kepada ahli-ahli fikih. Bantu perjalanannya. Berkhidmat apa yang dibutuhkan olehnya, kita bantu. Itu namanya berkhidmat. Wasufiyah, dan berkhidmat kepada ahli sufi. Ya, berkhidmat kepada ahli-ahli sufi. Karena ahli sufi itu bisa ngebersihin hati loh. Misalnya, contoh ya, ada di Banten itu Abu Mufassir. Abu Mufassir. Belum pernah lihat ya? Ahli sufi itu. Itu lihat wajahnya aja pengen ibadah pas ya Pak. Sumpah. Itu lihat wajahnya Abah Mufassir itu. Itu pengennya ibadah aja, nggak tahu bawaan itu pengen ibadah. Kalau ngeliat beliau itu pengen ibadah. Kalau ngelihat ahli ilmu, dorongannya pengen belajar. Kalau lihat ahli-ahli sufi, dorongannya pengennya ibadah.
gitu. Itu ngelihat wajahnya Mbah Mufasir ya. Ini yang saya rasa ya. Ya. Yang saya rasa. Tapi kalau ngelihat wajah orang-orang yang suka bikin propaganda, pengennya juga propaganda, Pak. Iya. Iya. Tapi kalau lihat ahli-ahli sufi, pengennya ibadah aja. Nggak tahu lah. Pokoknya kalau udah lihat wajahnya Mbah Mufasir, langsung itu lihat wajahnya, itu letah, ini lisan ini pengennya apa? Pengen dzikir aja. Subhanallah. Alhamdulillah, 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 Allah. Pengennya tuh dzikir aja. Karena memang ternyata listrik, kalau ada bahasa tegangan, mungkin ada tegangan. Ada tegangan tinggi Pak di sana. Hah? Memang yang dirasa ketika kita datang dengan ulama-ulama yang memang dekat dengan Allah itu rasanya beda baik. Beda. Dan biasanya alul maksiat takut untuk datang kepada mereka. Malu. Nggak tahu, aneh. Rasanya memang beda. Beda. Datang kemana ke Buya Uci? Pengennya belajar kalau ke Buya Uci itu. Pengennya belajar dan pengen membersihkan apa? Membersihkan hati. Kalau dekat dengan Abuya Uci, dengan kajian-kajiannya Abuya Uci itu pengennya hati itu pengen dibersihin begitu. Datang ke Abuya Mufasir, pengennya apa? Pengennya itu dzikir aja bawaannya. Datang ke Abuya Muhtadi, pengennya apa? Belajar aja. Makanya kenapa? Ini 3 ulama, ini 4 ulama justru ya. Yang satunya Abbas Syar'i. Kalau Abbas Syar'i pengennya apa? Kalau ada yang macam-macam sama agama, tenggal ku aing. Iya. Kan wajahnya Abbas Syar'i. Tahu kan? Lihat wajahnya Abbas Syar'i itu kan serem kan? Jadi pengennya itu macam-macam saka agama aing, tenggelan ku aing. Itu bawaannya tuh. Makanya kenapa 4 ulama ini, Abah Muhtadi, Abah Mufasir, Abah Uci, ya Abah Syar'i, ini dianggap apa? Paku nih Banten. Karena paket lengkap Pak, di 4 orang ini nih, di 4 Abuya ini nih, paket lengkap. Datang ke Abuya Uci, pengen yang ngebersihin hati, pengen jadi wali. Ke Abuya Uci itu buahannya. Iya, beneran tanya sama Kang Yasin. Rata-rata orang yang, jangankan saya, orang-orang di sini aja santri-santri Jawa Barat, ya, yang dari Salafiyah itu kalau udah ngedengerin apa, kata-katanya Abuya Uci pengennya apa? Pengen jadi wali, Pak. Sumpah. Sebab kajiannya tingkat dewa, Pak. Tingkat dewa. Pengen jadi wali aja. Jadi seperti ketika saya mendengarkan bahasa-bahasanya Abuya Uci itu, seakan-akan otak saya dibawa terbang ke atas langit. Seakan-akan saya itu dekat-dekat ingin jadi wali pengennya. Iya, nggak tahu bawaannya begitu. Ya itulah memang setrum. Ya, ulama itu nyetrum memang Pak, nyetrum. Nah, tegangannya kan tinggi, wiridnya kan banyak mereka-mereka nggak kayak kita. Makanya tegangannya tinggi semua mereka tuh. Waduh, tuh kayaknya kepegang tangannya nggak setrum gitu. Makanya betul adanya ketika ada bahasa dalam sebuah keterangan man tasafahal ulama katanya kan, siapa yang bersalaman dengan para ulama maka sesungguhnya dia sudah bersalaman dengan siapa? Dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ada tegangan tinggi pada ulama itu. Tegangannya tinggi. Datang ke Abah Mufasir pengen wirid. Pengen wirid dikir aja pengen bawaannya tuh. Datang ke Abah Syar'i, pokoknya macam-macam ke agama aing, macam-macam sia ke daerah aing, tanggal ku aing pokoknya bawaannya.